Halo semua, kembali lagi bersama saya Rani di Suara Sejarah, tempat dimana untuk sharing-sharing dan berbagi ilmu. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas tema yang menurut aku itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Dan temanya itu apa sih yang sebenarnya kita nikmati dari masa reformasi sekarang. Dan di sini saya nggak sendirian loh, udah ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada Kak Firna selaku dosen dari Universitas Indonesia dan ada Kak Naila selaku siswa dari SMK Negeri 1 Banyumas sekaligus seorang penulis buku. Salam kenal dan selamat datang Kak. Salam kenal juga Mbak Rani. Dan halo teman-teman. Wah, asik banget bisa ikuti Suara Sejarah. Tema kayak gini tuh bisa bikin nostalgia dan ngajak mikir juga ya. Betul banget Mbak Firna. Aku juga ikutan seneng nih kalau misal ikutan podcast kayak gini. Karena kalau ngomongin tentang reformasi itu kayak serasa kita tinggal di rumah sendiri gak sih? Iya. Kita langsung ke pembahasan aja ya Kak. Kalau menurut Kak Firna, hasil dari reformasi yang paling nyata di kehidupan sehari-hari menurut Kakak itu apa sih? Yang paling jelas menurut saya adalah kebebasan sipil. Sebelum 1998, kebebasan berpendapat itu terbatas banget. Kritik terhadap pemerintah bisa berujung penangkapan. Tapi setelah Soeharto lengser, ruang publik mulai terbuka. Misalnya, sekarang orang bisa demo di jalan, nulis opini kritis di media sosial, bikin petisi, bahkan protes lewat karya seni. Itu semua bagian dari warisan reformasi. Iya benar banget tuh Mbak Firna. Nih ya, reformasi itu juga mendorong tumbuhnya masyarakat sipil jadi lebih aktif guys. Banyak organisasi komunitas, gerakan lingkungan, gerakan perempuan, dan advokasi HAM tumbuh subur sejak era 2000-an. Kalau dulu kan suara rakyat ditekan ya, tapi semakin kita lihat sekarang udah banyak orang biasa yang berani untuk bersuara lewat secara langsung maupun lewat platform digital. Nah, menarik banget nih soal reformasi di era digital ini. Nah, dampaknya juga sangat terasa di era digital seperti ini ya Kak. Betul sekali, reformasi 1998 membuka jalan untuk keterbukaan informasi. Salah satu hasil nyatanya adalah lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Undang-undang ini memungkinkan warga mengakses dokumen-dokumen publik yang dulu dirahasiakan. Teknologi internet dan media sosial memperluas ruangan ini. Betul banget tuh guys. Kita juga bisa lihat contoh lainnya nih. Pada aksi reformasi di korupsi pada tahun 2019, gerakan itu tuh digerakkan oleh banyaknya mahasiswa dan warga yang menyuarakan kekecewaannya terhadap pelemahan KPK dan revisi Undang-Undang KUHP. Semua itu tuh viral loh karena disebarkan lewat Twitter, Instagram, dan platform digital lainnya. Itu bentuk nyata loh dari demokrasi digital dan itu nggak mungkin terjadi tanpa fondasi reformasi. Tapi banyak yang bilang reformasi itu gagal karena sekarang itu korupsi di mana-mana. Nah, menurut Kakak, bagaimana Kakak menanggapi dan mengkritik soal hal ini? Reformasi memang belum ideal, tapi dibanding dulu, sekarang kita punya ruang untuk mengoreksi. Dulu suara rakyat dibungkam, sekarang kita bisa menyuarakan ketidakpuasan. Iya betul banget guys, reformasi itu bukan solusi instan, tapi fondasi. Kalau dibiarin bisa rapuh, tapi kalau dirawat bisa jadi sistem yang sehat. Kita juga harus tetap terlibat ya. Wah, obrolan kita hari ini tuh sangat menarik ya guys, karena hari ini kita ngobrolin yang ngajak kita itu bikin berpikir kritis. Kita juga sampai lupa kalau hasil dari perjuangannya sekarang itu dari hasil yang tidak mudah. Itu dia obrolan kita hari ini. Semoga itu bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada